kita sekarang udah ada di Kanada. Oke. Jadi di video kali ini kita mau bahas soal step-step daftar sekolah ke Kanada. Kita kan udah mutusin buat masuk ke Kanadanya lewat jalur studi. Jadi langkah awalnya kita harus cari sekolahnya dulu. Nah, karena kita awam soal cari sekolah di Kanada, regulasinya gimana-gimananya, jadi kita putusin buat cari agent. Kita cari agent lewat Facebook, lewat Instagram, Instagram. Kita googling juga. ya terus nemu ada 3 agent di Jakarta Ada banyak sebenarnya, tapi terlalu yang banyak juga kan pusing. Jadi kita sortir aja jadi 3 lah yang kira-kira areanya nggak terlalu jauh, bisa kita samperin. Dan kebetulan kita tinggal di Bandung, kan ke Jakarta dekat, nggak susah lah ya. Jadi kita ke sana aja janjian, bikin janji sama mereka. Kita pengen ketemu sambil kita kasih lihat juga keseriusan kita gitu mau ke sana. Dan kalau sebenarnya bisa nggak harus ke sana by phone atau Zoom juga bisa, cuman takutnya ada miskom atau ada salah-salah something. Kita pengen yang pasti-pasti aja lah. Jadi kita berangkat ke Jakarta ketemu mereka, agent itu. ya terus waktu ketemu kita ceritain tuh background kita apa, tujuan kita ke Kanada tuh sebenarnya apa aja, siapa aja yang mau pergi dan sebagainya. Jadi kita ceritain tuh background pendidikan aku akuntansi, dia manajemen. Pokoknya kita harus menyampaikan semua Informasi ya. informasi kita supaya agent tuh lebih tepat buat menyarankan em, sekolahnya, letak provinsinya dan sebagainya. Cocoknya kayak aku ada S1, dia ada S1, tapi agent menyarankan kayak baik cici aja sekolah kenapa, atau koko aja sekolah kalau di daerah ini kenapa gitu. Itu Ya, ada alasan masing-masingnya. Jadi itu kembali lagi ke background masing-masing kalian. nah jadi kan kita ngerasa cocok pada satu si Cici Agent ini. Si Cici Agent ini tuh menyarankan untuk peluang visa studi kita granted, dia tuh menyarankan kalau kita ambil studinya yang align sama background pendidikan sebelumnya. Misalkan kayak aku nih, bisnis kan, berarti kan ekonomi. Dia menyarankan buat ambil yang sejalur, yang bisnis juga. Dan yang upgrade. Maksudnya upgrade tuh aku S1. Upgrade-nya dari S1 tuh, kalau di Indonesia kan langsung S2. Tapi kalau di Kanada tuh antara S1 sama S2 tuh ada post baccalaureate atau post graduate. Bedanya apa? Bedanya kalau S2 tuh kita dapat tambahan gelar nama. Kalau si post baccalaureate ini cuman sertifikat aja. Terus habis ketemuan, dia nanti janjiin mau kirim email list sekolah yang dia sarankan, yang agent ini punya partnership dengan uni atau college-nya. Sambil nunggu dia kirim email, kita juga riset-riset sendiri juga soal PR pathway di Kanada tuh apa aja. Terus cari-cari sekolahnya sendiri juga. PR pathway di Kanada. Waktu kita cari PR pathway, kita tahu kalau ternyata jalur PR di Kanada tuh banyak banget. Banyaknya tuh banyak banget, karena di Kanadanya sendiri yang orang-orang tahu tuh biasanya express entry. Terus ada jalur-jalur lain kan, ada yang skill worker atau refugee atau macam-macam lah. Nah, express entry sendiri kan menggunakan sistem poin. Nah, untuk jalur PR-nya sendiri akan kita bahas di video terpisah karena akan ada banyak. Kita cuma mau cerita di riset kita saat itu kita menemukan ada satu jalur yang unik menurut kita karena jalur ini nggak menggunakan sistem poin, hanya menggunakan kayak dokumen apa yang dibutuhkan. Kalau kita sudah bisa lengkapin semua dokumen itu, kalian dipersilakan buat apply. Dari apply nanti ada kayak jangka waktu, dicek jangka waktu sekian bulan, kalau cocok oke ya kalian akan dikasih PR. Nah, itu jalur adalah jalur Atlantic Immigration eh, Program Ya, AIP. Itu hanya berlaku di area Atlantik Kanada. Apa itu area Atlantik Kanada? Area Atlantik Kanada itu merupakan sebuah provinsi, empat nggak semua sih, 4 provinsi. provinsi ya di daerah Atlantik, yaitu satu Nova Scotia, kedua New Brunswick, ketiga Prince Edward Island, keempat Newfoundland and Labrador. Ya. Nah, karena kita sudah sepakat untuk ke Kanada jalur student, salah satu syaratnya itu kita harus sekolah di antara 4 sekolah itu, di 4 area provinsi itu, dan harus lulus sekolahnya.
Terlepas Ya. mau S1, mau S2 atau mau apapun itu, yang penting harus lulus di sana dan Ini sekolahnya. di atas berapa bulan kan Oh ambil iya, iya. studinya? Sekolahnya harus nggak bisa cuma yang 2 minggu atau 6 minggu, harus yang kalau nggak salah di atas 8 bulan atau 6 bulan, aku lupa. Dan sekolahnya juga harus yang terdaftar Terdaftar. di DLI gitu ya, Designated Designated Learning Learning Institution. Itu Institution. kalian semua bisa cek info-info itu semua, dan yang info PR juga di canada.ca, itu website resmi dari pemerintahan Kanada untuk semua seputar perimigrasian. Kayaknya dari sana bahasanya juga simpel, gampang, harusnya kalian bisa gitu. Dari situ kita udah sepakat, yuk kita di Atlantik aja. Jadi Ya, lebih mengerucut mengerucut. lah. Yang tadinya PR-nya ada banyak jalurnya, kita pilih hanya Atlantik aja. Dari Hmm, Atlantik lebih gampang, kita dari 4 provinsi, kita cari 4 provinsi ini kampusnya ada apa aja nih. Udah kampusnya ada ini. Kita cari lagi yang ada jurusan buat ekonomi atau bisnis apa aja nih. Ada ini, makin kecil lagi, sampai akhirnya kita menemukan satu kampus yang berada di Nova Scotia. Oh, dan satu lagi, kita juga pengen ya kalau bisa kita ambil di areanya provinsi Nova Scotia. Kenapa? Karena Nova Scotia dari 4 provinsi ini tuh, Atlantik itu. ya Atlantik ini tuh Nova Scotia yang kayak paling maju di antara yang lain saat ini ya. Begitu. Lalu kita dapat kampusnya Ivana itu. Cape Breton University. Terus kita hubungin sendiri juga ke kampusnya lewat representatifnya. Kita kirim email. Kita ngomong kok kita pengen masuk nih ke ngambil pos baccalaureate. Waktu itu aku pertamanya ambilnya business management. Terus si pihak kampus ini yang aku kirim email, dia minta transkrip nilai sekolah aku S1 di Indo. Aku kirim, terus dia bilang ya oke, masuk gitu kriterianya, tapi dia menyarankan untuk pindah ke bisnis analitik karena nilai matematika dan statistik aku tuh kebetulan cukup bagus di waktu aku S1. Jadi menurut dia lebih cocok kalau ambil bisnis analitik. Tapi waktu itu diskusi-diskusi sama dia, sama family, ya ambil bisnis manajemen aja. Um, jadi habis itu ya udah tuh di Cape Breton University ambilnya post baccalaureate business management. Terus aku kontak juga kan sama si Cici Agent ini. Pertamanya si Cici Agent ini tuh udah ngasih list sekolahnya tuh nggak ada yang di Atlantik. Tapi pas banget waktu aku ngomong, Ci, aku pengen Cape Breton University nih. Dan ternyata dia baru ada partnership dengan si universitas ini. Jadi habis itu dikasih list apa aja dokumen yang dibutuh-butuhin, kayak transkrip nilai, ijazah, paspor, sama ada IELTS. Si kampus Cape Breton University ini tuh terima tes bahasa Inggris tuh ada IELTS, ada Duolingo juga. Jadi kalian bisa pilih mau pakai yang mana. Nanti si kampus tuh mencantumkan nilai minimum si tes IELTS berapa, kalau Duolingo berapa. Kalau aku dulu les IELTS dulu sebulan, terus habis itu tes Duolingo juga. Udah keluar hasilnya, aku submit semua dokumen-dokumen ke si Cici itu. Terus dia juga ngomong nih ada biaya pendaftaran kampusnya senilai 80 Canadian dollar. Jadi ini tuh kayak kita beli formulir masuk kuliah gitu. Dan kenapa kita milih lewat agent buat daftar sekolahnya juga? Karena untuk daftar sekolah tuh kita tuh nggak bayar sama sekali ke si agent. Jadi kita cuma bayar uang formulirnya aja gitu ke si kampusnya langsung. Nanti si Cici agent ini bakal terima komisi dari si kampus kalau kita diterima, kalau kita di approve masuk ke si kampus itu. Terus habis itu kita bayar 80 Canadian dollar, kita apply-nya tuh tanggal 22 Oktober 2022. Oh, ya, masukin dokumen maksudnya ya. Ya. Ya, dan bayarnya itu tanggal 20 Oktober sampai keterima di kampus. Bukti penerimaannya itu ada istilah namanya LOA, Letter of Acceptance di tanggal 13 Desember 2022. Jadi sekitar sebulan setengah. Antara aku mulai apply sampai dapat LOA itu, di situ tuh jujur galau ya. Karena sejujurnya aku tuh suka matematika, suka statistik. Jadi kayak rubah aja gitu ya. Dan si representatifnya juga ngomong,
kayaknya emang lebih bagus di bisnis analitik. Jadi habis itu kita ngambil keputusan, oke nih, rubah ke pos baccalaureate bisnis analitik. Jadi selama LOA-nya belum keluar, kita tuh masih boleh pindah jurusan selama masih di kampus itu gitu. Kalau misalkan LOA udah keluar tapi kalian pengen pindah jurusan, harus mulai lagi dari awal, bayar lagi, submit dokumen dan sebagainya. Begitu. Jadi ada sambil ini juga ada beberapa info yang mungkin mau di-share ke teman-teman, kayak kalau bisa nih kan buat teman-teman yang sedang merencanakan mau berangkat atau ada kepikiran mau berangkat, kita sangat menyarankan buat teman-teman proaktif sendiri. Maksudnya itu kalian riset lah, kalian cari-cari info lah yang valid, yang legit, jangan hanya berdasarkan ini kata si TikTok ini bisa, kata si YouTuber ini bisa, enggak, kalian cari sendiri. Karena regulasi itu selalu berubah setiap tahunnya. Dan seperti kita menggunakan agent, jangan 100% semua menyerahkan ke agent. Kita udah pakai agent, titip semua ke agent, tahu beres. Ya bisa sih, tapi kalau bisa jangan. Kenapa? Karena agent kan juga manusia, mungkin bisa ada salah dan ada lupa. Ya, ada human error. Takutnya saat proses submit data atau yang lain-lainnya itu kan penting karena semua via online. Kalau ada yang ketinggalan atau terlewat atau miss datanya, bisa gagal hanya karena hal seperti itu yang kalian juga nggak ngerti, kan sayang. Dan kalian harus mengulang lagi, waktunya kan lumayan, itu nggak sebentar. Ya. Dan juga proaktif yang kedua itu seperti Ivana tadi udah cerita, di saat agent sudah memberikan list banyak tuh kampus yang dia kerjasama, kita cek dan rasanya tidak ada yang cocok karena kan kita sudah pengen di Atlantik, kita cari sendiri kan, kita melakukan riset sendiri, akhirnya kita mendapatkan satu kampus dan kita kontak sendiri ke kampus itu sebelum kita ngomong ke agent kita kalau kita mau ke kampus ini. Kita kontak langsung ke kampusnya, dari website ada emailnya gitu, kita kontak kalau saya Ivana, saya tertarik untuk sekolah di sini, apa saja syarat yang dibutuhkan. Nah, kita berhubungan dengan pihak kampus. Begitu mereka oh kayaknya kamu oke, kamu bisa seperti ini, seperti tadi kata cerita Ivana, baru kita hubungin agent itu. Dan ya puji Tuhannya juga agentnya ada kerjasama, baru mulai mau ada kerjasama dengan kampus itu. Jadi ada keuntungannya juga dengan kalian proaktif. Kalau kita nggak proaktif ya kita hanya akan memilih kampus yang ada di list dari agent itu, gitu. Karena kita proaktif, kita bisa dapat sendiri kampus yang memang kita inginkan. Ya karena gak semua agent juga kerjanya bagus ya. Kebetulan agent kita tuh teliti ya. Ngomong tuh apa adanya ya. Kan ada agent yang sangat menjanjikan pasti keterima atau gimana gitu. Tapi kan belum tentu ya. Ada regulasi-regulasi tertentu gitu. Jadi jangan gampang percaya dengan yang agent sampein. Harus riset sendiri juga. Ya riset sendiri juga. Lalu yang kedua, kenapa kita pilih agent ini? Kita nggak di-endorse sama sekali sama agent ini, cuman kita merasa sangat terbantu dengan agent ini. Agent ini kerjanya sangat baik, bagus, fast response juga, dan teliti. Kita akan cerita nanti telitinya saat pembuatan letter of intent, kita akan bahas di video selanjutnya. Selain teliti juga, dengan kita menggunakan agent ini saat itu menghubungi pihak kampus saat dia mau masukin kita sebagai student kan. Nah, karena sebelumnya kita sudah kontak ke kampus dan agent juga kontak lagi ke kampus, jadi ada dua suara yang mengatakan hal yang sama. Kalau ada seorang perempuan namanya Ivana mau sekolah ke kampus, karena via agent mungkin lebih profesional, mereka bilangnya, nah pihak kampus ini ngomong ke agentnya, oke, gimana kalau saya dari representatif kampusnya memberikan sebuah surat rekomendasi. Nah itu kalau kita nggak pakai agent, kita nggak dapat loh surat itu. Ya, surat rekomendasi itu sangat membantu kita rasanya, karena di surat rekomendasi itu menyatakan Ivana sebagai calon student yang akan mempunyai bersekolah, potensi yang baik itu untuk sekolah di Kanada. Jadi di kampus nanti ini surat rekomendasi ini kita sertakan waktu kita mau apply visa. Gitu. Ya, jadi ada untungnya juga sebenarnya menggunakan agent, toh kita nggak bayar sama sekali ke agentnya. Bahkan dia mau bantu kok. Ya, tapi kalian harus pilih-pilih juga, pinter-pinter juga, dan jangan semua diserahkan ke agent karena kalian yang akan rugi sendiri. Itu. Lalu apalagi ya?
Dokumen-dokumen tadi mungkin diulang lagi sepengetahuan kita kemarin kasus kita tuh ijazah Ivana. Transkrip. Ijazahnya sudah ada bahasa Inggris. Kalau seandainya belum ada bahasa Inggris harus ditranslate sama Ya, kalian. betul. Lalu transkrip yang sudah bahasa Inggris juga. Lalu paspor di Ivana. Lalu tes bahasa Inggris. tes bahasa Inggris dan apa ya? Udah sih. Ya oke. Nah selanjutnya akan kita bahas lagi buat booking visa ya. Ya. Gitu. Oke, bye bye. Bye See you di next video. bye.